Banyak kisah dari para pendaki yang katanya pernah masuk ke pasar gaib dan melihat orang-orang di pasar itu memakai pakaian adat seperti zaman kerajaan, dan ini adalah terjadi di banyak gunung di Nusantara juga. Terus buat kalian yang para pendaki, gue punya satu pertanyaan. Adakah di antara kalian yang pernah masuk ke pasar gaib saat mendaki dan gimana rasanya? Coba cerita di kolom komentar. Halo Bre, malam ini gue pengen cerita soal pengalaman horor yang terjadi waktu pendakian ke Gunung Merapi pada tahun 2015. Cerita ini datang dari seorang bernama Edi yang waktu itu masih duduk di kelas 12 SMA. Jadi mari kita simak ceritanya. Edi ini awalnya diajak naik gunung ya, ke Gunung Merapi sama dua temennya, Kosim sama Ali. Ajakannya eh, mendadak banget lah, sehari sebelum berangkat. Sebenarnya Edi sempat ragu karena besoknya ada kerjaan dari bapaknya, tapi karena dibujuk teman-temannya, akhirnya dia ikut juga lah. Tapi dia bohong ke orang tuanya, bilang cuma nginep di rumah temannya, padahal naik gunung. Nah, ini nih penting ya, soalnya nanti jadi salah satu hal yang mungkin bikin mereka kena hal-hal aneh atau hal-hal mistis lainnya. Dan mungkin ini juga yang memicu kejadian-kejadian horor. Oke, lanjut ke cerita ya. Besoknya setelah kerjaan semua selesai, Edi langsung berangkat dari rumah ya, naik bus sendirian ke base camp Selo, dan dia janjian sama temennya ketemuan di Pasar Buhrah, pos terakhir sebelum puncak ya. Jadi Burha, Edi ini ditinggal ya, nggak naik bareng teman-temannya, disuruh nyusul gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Ya kalau gue sendiri sih mending gak usah ikut sekalian, ini sama aja kita kayak solo camping bre. Mending gak usah sekalian lah, kan sama aja solo camping kan. Mending gak, kita cari hari sendiri yang hari kita itu yang paling pas gitu loh buat kita sendiri, bukan hari dimana ada kerjaan dari orang tua. Sama aja kita solo camping ini namanya. Tapi ya mungkin karena Edi ini orangnya nggak enakan, jadi dia kayak mau aja nyusul gitu loh. Kalau gue ya pasti udah nggak mau nyusul gitu loh, ya karena sama aja solo camping. Oke, balik ke cerita. Jadi pada jam 3 sore dia sampai di base camp, daftar pendakian, dan mulai naik sekitar jam 4 lebih 30 menit ya pada sore hari. Nah, barulah sekitar 15 menit si Edi ini ketemu sama seorang bapak-bapak lokal yang namanya Pak Gun. Orang ini unik. Dia bilang gini ke Edi, hati-hati ya, kalau nanti di jalan ada orang ngajak kamu, jangan diturutin. Ingat tujuanmu, dan kalau ketemu pasar di atas, belilah salah satu barang di situ. Edi pun sempat bingung ya, tapi karena itu adalah orang lokal, jadi dia ngangguk-ngangguk aja dan percaya gitu aja, karena ya pas si Edi ini mau tanya lebih lanjut, bapak-bapak ini kayak lagi buru-buru gitu loh, langsung turun gitu aja. Akhirnya si Edi pun lanjut jalan, dan pas maghrib si Edi sampailah di pos 1. Tapi anehnya dari tadi nggak ketemu satupun pendaki, tapi kayak sepi banget lah, bahkan waktu di base camp pun sepi. Jadi merinding kan. Nah, di perjalanan menuju pos 2, Edi itu ketemu sosok perempuan ya, yang duduk sendirian di pinggir jalur, pakai jaket, jaspek, dan kupluk ya. Pokoknya kayak pendaki pada umumnya lah. Dan pas disapa, dia diem aja. Kayak nggak jawab sama sekali.
wajahnya juga pucat kayak orang kena hipotermia. Bibirnya biru kayak orang habis kehujanan dan kedinginan. Padahal nggak ada hujan sama sekali di sore ini, di hari ini. Karena takut, ya, Edi jalan cepat ninggalin si cewek itu. Tapi karena rasa penasaran ya, setelah sekitar 5 langkah ya, ninggalin si cewek, ngelewatin si cewek, dia nengok ke belakang dan iya, perempuan itu udah nggak ada, kayak ngilang gitu aja loh. Padahal kalau baru 5 langkah kan masih deket banget gitu loh, harusnya masih ada gitu loh. Kalaupun si cewek itu lari ke bawah, harusnya tetap masih kelihatan juga gitu loh. Ya, tapi nggak ada suara langkah kaki dari si cewek itu juga gitu loh. Jadi kayak akhirnya si Edi tuh mikir, jangan-jangan itu adalah arwah gentayangan dari salah satu pendaki terdahulu yang mungkin meninggal karena hipotermia. Dan nggak berhenti sampai di situ. Kan Edi lanjut nih ya, lanjut ya, tapi mulai capek. Jadi dia pun istirahat sebentar dan tiba-tiba dia dengar suara burung-burung ramai banget. Tapi waktu disenterin nggak ada satupun burung. Ya, suasananya jadi makin nggak enak dan makin aneh. Tapi dia coba lanjut jalan dan gak lama kemudian dia lihat ada gubuk kecil di pinggir jalur. Padahal di pendakian sebelumnya dia gak pernah lihat ada gubuk itu. Ya, terus di depan gubuk itu ada kakek-kakek tua ya duduk sambil ngeliatin Edi. Waktu Edi mau lewat, si kakek itu manggil. Mau kemana, nak? Dari mana asalmu? Edi agak takut ya, tapi si kakek ini makin keras suaranya, manggil-manggil Edi supaya menjawab. Dan akhirnya Edi juga ya karena gemeter dan takut dia pun jawab. Saya mau ke pasar Bubrah, Pak. Teman-teman saya udah nunggu di sana, kata Edi. Terus si kakek pun jawab, kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya. Kalau kamu mau selamat, jalanlah lewat batu besar itu dan jangan pernah nengok ke belakang apapun yang terjadi sampai sampai minimal sampai kamu berada di batu besar itu. Edi pun ngangguk dan jalan lagi ya, tapi pas jalan ya punggungnya kerasa berat banget. Kayak ada yang nempel lah. Tapi waktu dia cek pakai tangan ya, cuma ada tas doang. Nggak ada yang nempel atau nggak ada beban tambahan lagi lah. Terus belum jauh dari situ Edi dengar suara, tolongin gue Edi tolongin gue. Suaranya tuh persis banget kayak suara temennya si Kosim. Tapi setahu Edi, Kosim itu harusnya udah di atas. Ya, walaupun nggak ada komunikasi, nggak ada alat buat komunikasi, tapi Edi yakin Kosim itu pendaki pro dan nggak mungkin belum sampai ke atas kecuali ada sesuatu yang terjadi dan kalaupun ada sesuatu yang terjadi pasti Kosim udah turun ke base camp dan udah ngabarin dari tadi sebelum si Edi berangkat ke gunung. Akhirnya ya Edi tetap berusaha untuk terus jalan tanpa menghiraukan dan tanpa nengok ke belakang karena dia ingat pesan dari si kakek tadi, jangan sampai nengok ke belakang. Jadi Edi tahan dan terus jalan sampai dia lewatin batu besar yang dimaksud si kakek. Begitu lewat, ya lewat batu besar itu, karena penasaran, dia langsunglah nengok ke belakang dan dia lihat, ya dia langsung lihat jurang yang dalam banget. Dan posisi dia itu waktu itu berdiri di pinggir jurang. Batu yang dimaksud kakek itu ternyata semacam pembatas antara tanah dan jurang. Kalau Edi tadi nengok ke belakang sebelum sampai, ya bisa jadi itu Edi jatuh dan meninggal di situ. Walaupun ya belum pasti juga jatuh ya, tapi ada kemungkinan jatuh gitu loh. Edi pun langsung shock berat kan, tapi akhirnya dia terus jalan karena udah malam dan ya pasti teman-temannya juga udah nungguin. Sampai tiba-tiba dia lihat sosok hitam besar, tinggi dan matanya merah menyala. Dan dia menduga itu adalah genderuwo.
sosok itu cuma berdiri dan ngeliatin Edi, tapi gak ngapa-ngapain. Ya, dia kayak ngeliatin Edi dari samping gitu loh. Edi pun jalan pelan melewati si genderuwo itu. Dan akhirnya berhasil ngelewatin dan terus jalan sampai akhirnya ketemu jalur normal yang kayaknya familiar gitu loh. Jadi selama perjalanan tadi tuh Edi tuh kayak gak familiar sama jalan yang dia lewatin. Dan akhirnya dia mulai familiar dengan jalan yang dia lewatin. Karena Edi memang udah beberapa kali naik gunung ini. Dan pas jam tengah 12 malam, akhirnya dia sampai di pasar Bubrah. Dan disitulah dia ketemu sama tendanya Kosim dan Ali. Begitu masuk, dia langsung disambut dan dikasih mie rebus sama susu. Pas ngobrol, Kosim heran, kenapa ini sampai malam banget? Padahal katanya dia mulai jalan dari base camp jam eh, tengah 5 sore ya. Harusnya nggak selama itu dong. Edi cuma jawab singkat, karena dia capek dan takut. Kosim pun langsung diam, mungkin udah ngerti maksudnya. Ya, dari kata takut artinya kan pasti ada sesuatu mistis atau horor yang Edi itu alamin semasa perjalanan gitu loh. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Jadi jam 3 pagi tiba-tiba Ali bangun dan awalnya Edi yang nyangka Ali ngelindur loh. Tapi begitu Edi dengar baik-baik ada suara gemelang di luar tenda. Terus makin lama muncullah suara keramaian kayak di pasar lah. Ada suara delman, terus orang jualan sama orang ngobrol kayak tawar-menawar. Pokoknya bener-bener kayak pasar lah. Edi langsung ingat sama Pak Gun ya, pesan Pak Gun ya, harus beli sesuatu di pasar itu. Akhirnya si Edi sama Ali pun bangunin si Kosim dan mereka bertiga keluar dari tenda ya. Dan benar aja saat mereka keluar dari tenda ya, mereka lihat pasar setan dan orang-orang pakai baju jadul lah, kayak zaman kerajaan lah ya. Dan beberapa tenda juga ada di tengah pasar, kayak beberapa tenda itu kayak masuk ke alam gaib gitu loh. Walaupun nggak semua tenda, karena waktu itu Edi tuh ingat banget kayak ada sekitar belasan tenda waktu itu. Tapi yang masuk ke alam gaib itu ya pas Edi keluar dari alam gaib di pasar setan itu, Edi cuma lihat ada 5 tenda doang. Dan yang bikin serem, pas Edi dan teman-temannya keliling pasar, karena harus beli sesuatu, jadi kan keliling pasar gitu ya. Nah, dia tuh lihat lapak nenek-nenek yang jual daging segar. Tapi pas dilihat lebih pasti, lebih jeli, itu bukan hewan, bukan daging hewan. Itu adalah daging manusia. Jelas banget. Ada potongan tangan yang masih utuh gitu loh. Gila, ngeri banget, Cuk. Bener-bener bikin kayak merinding banget loh. Mereka sampai ketakutan, gemeter, jangan 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 sampai mereka jadi korban gitu loh. Karena panik, mereka coba muter lapak lain ya. Pokoknya sampai akhirnya mereka tuh nemu lapak sembako yang dijaga anak kecil sekitar umur 12 tahun lah. Wajahnya datar, dingin, serem, dan Edi beli 2 bungkus mie instan. Dan teman-temannya juga beli, ada yang beli telur, ada yang beli ini ya, eh, beras, dan pendaki lain juga ada beberapa yang beli. Karena dari beberapa pendaki yang masuk ke pasar gaib juga sudah diingatkan untuk beli sesuatu di pasar gaib itu. Dan mereka juga coba mengumpul dan berbagi tips. Intinya ya biar selamat lah, intinya mereka berbagi informasi harus ngapain dan gimana aja. Ternyata memang ya pokoknya minimal beli sesuatu di situ apapun lah dan jangan sembrono. Dah gitu aja katanya. Dan setelah beli, mereka pun balik ke tenda masing-masing. Suara pasar masih terdengar dan mereka berdoa terus sampai
Azan subuh berkumandang ya, barulah setelah itu suara pasar hilang. Walaupun si azan subuh ini, berkumandang lewat HP, tapi minimal ini menunjukkan bahwa emang udah waktunya azan subuh. Ya, ya nggak mungkin jugalah, suara azan dari masjid kedengeran sampai ke puncak gunung, itu kan nggak masuk akal. Paginya mereka semua sepakat buat turun gunung, nggak jadi muncak. Pokoknya dari 5 tenda itu mereka kan diskusi ulang dan mereka semua sepakat nggak lanjut ke puncak, langsung turun aja lah. Karena ya takut terjadi sesuatu, apalagi mereka semua juga udah lihat daging manusia di lapak setan, ya di pasar gaib. Ya walaupun si tenda-tenda yang lain itu pasti ceritain banyak yang nggak percaya dan naik aja, tapi kita semua kayak peduli amat gitu loh. Keselamatan kan prioritas masing-masing gitu ya. Dan jadi mereka pun si 5 tenda ini ya turun bareng lah. Walaupun ya beda waktunya ya nggak barengan banget gitu loh. Intinya turun semua, nggak ada yang naik ke puncak. Dan waktu turun, Kosim sempat muntah-muntah. Katanya dia nyium bau busuk banget dan Edi yang sekarang jadi lebih peka, lihat pocong di semak-semak. Wajahnya hitam, penuh nanah dan baunya parah banget lah. Jadi setelah dari pasar gaib, mereka itu semuanya itu jadi kayak lebih sensitif lah. Ada yang minimal bisa nyium bau, ada yang bisa denger, dan si Edi ini yang paling jos lah ya, paling ekstrim. Dia sampai bisa ngeliat itu loh. Udah jadi kayak anak indigo gitu ya. Dan setelah si Kosim agak redaan muntah-muntahnya, udah mendingan mereka pun turun kembali dan sampailah ke base camp. Kosim yang malah bengong terus ya di base camp, katanya dia didatengin anak kecil yang jaga lapak tadi dan diajak naik lagi ke atas ya. Tapi ya untungnya sih Kosim ini nggak menghiraukan ya. Akhirnya mereka cepet-cepetlah pulang dan ternyata ketiganya itu demam tinggi setelah turun, setelah pulang. Kena sawan lah. Kalau istilah Jawanya itu ya kena sawan ya. Istilah Jawa yang buat orang-orang yang habis bersinggungan sama dunia gaib ya. Kayak energi mereka itu kayak terkuras banyak lah setelah masuk ke dunia gaib. Cerita ini bikin gue mikir, mungkin kejadian itu terjadi karena Edi berbohong ke orang tuanya dan mungkin juga karena mereka masuk wilayah yang nggak sembarangan. Tapi satu hal yang gue percaya, kadang kita nggak sadar kalau ada dunia lain yang hidup berdampingan sama kita. Jadi buat kalian yang mau naik gunung, jangan sembrono, jangan sombong, dan jaga etika. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.